Kalah tipis dari Korea Utara, Timnas U24 Indonesia lolos lewat peringkat ketiga terbaik. Timnas U24 Indonesia berpeluang hadapi Uzbekistan atau Hong Kong. Dali Indra Syafri setelah Timnas U24 Indonesia hanya bisa sekali menang di fase grup. Sebelum lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan subscribe channel ini. Kalah tipis dari Korea Utara, Timnas U24 Indonesia lolos lewat peringkat ketiga terbaik. Timnas U24 Korea Utara mengalahkan Timnas U24 Indonesia dengan skor 1-0 dalam pertandingan Grup F Asian Games 2022. Gol tunggal dalam pertandingan ini terjadi pada menit ke-39 setelah Kim Yu-song mencuri bola dan mencetak gol dengan tenang. Meskipun tidak ada gol tambahan di babak kedua, Timnas Korea Utara mendominasi serangan. Timnas U24 Indonesia dipastikan lolos ke babak 16 besar setelah finish di posisi ketiga di grup F. Timnas U24 Indonesia juga lolos sebagai peringkat ketiga terbaik. Bikin kejutan hajar Taiwan, Kirgistan lolos ke 16 besar lewat jalur runner-up. Kirgistan meraih kemenangan 4-1 melawan Taiwan dalam pertandingan terakhir Grup F Asian Games 2022. Taiwan butuh kemenangan untuk lolos ke babak 16 besar, tetapi Kirgistan mengambil kendali dengan gol dari sepakan penalti P. Chen pada menit ke-34. Meskipun Taiwan mencetak 1 gol, Kirgistan membalikan keadaan dengan mencetak 3 gol tambahan melalui gol bunuh diri T. Hwang Akibekov dan Sarseng Bekov. Dengan kemenangan ini, Kirgistan lolos ke babak berikutnya sebagai runner-up, sementara Timnas U24 Indonesia juga lolos dengan peringkat terbaik meskipun kalah 0-1 dari Korea Utara. Timnas U24 Indonesia berpeluang hadapi Uzbekistan atau Hong Kong. Timnas U24 Indonesia melaju ke babak 16 besar Asian Games 2022 sebagai peringkat ketiga terbaik dari 4 slot yang diperebutkan. Mereka akan bertemu dengan juara grup C yang saat ini hanya memiliki 2 peserta, Uzbekistan dan Hong Kong. Uzbekistan telah mengalahkan Hong Kong 1-0 dalam pertemuan pertama mereka dan pertandingan kedua mereka akan berlangsung. Sementara itu, Kirgistan keluar sebagai runner-up grup F setelah mengalahkan Taiwan 4-1, sementara Timnas U24 Indonesia kalah 0-1 dari Korea Utara. Dalam pertandingan berikutnya, Uzbekistan kemungkinan besar akan menjadi lawan Timnas U24 Indonesia di babak 16 besar Asian Games 2022. Dali Indra Syafri setelah Timnas U24 Indonesia hanya bisa sekali menang di fase grup. Pelatih Timnas U24 Indonesia, Indra Syafri, mengakui bahwa timnya telah berjuang dengan maksimal dalam babak penyisihan Grup F Asian Games 2022. Tim ini hanya berhasil meraih 3 poin dari 1 kemenangan dan 2 kekalahan, dan mereka mengunci posisi ketiga di klasemen. Meskipun begitu, mereka masih berhasil lolos ke babak 16 besar melalui jalur peringkat ketiga terbaik. Indra Syafri mengatakan bahwa persiapan tim untuk menghadapi Korea Utara telah berjalan dengan baik, namun mereka gagal menunjukkan performa terbaik mereka. Kesalahan-kesalahan dan kurangnya kekompakan dalam tim bisa dimanfaatkan oleh lawan yang mengakibatkan kehilangan beberapa pertandingan. Meski begitu, ia menegaskan bahwa para pemain dan pelatih telah bekerja keras dan mereka akan melakukan evaluasi untuk memperbaiki permainan mereka di babak 16 besar. Sesumbar gelandang Timnas U24 Indonesia Syahrian Abimanyu jelang lawan Korea Utara. Gelandang Timnas U24 Indonesia, Syahrian Abimanyu, memiliki tekad tinggi untuk mengalahkan Korea Utara dalam pertandingan terakhir Grup Asian Games 2022.
Timnas U24 Indonesia harus menang untuk lolos ke babak selanjutnya setelah mencatat 1 kemenangan dan 1 kekalahan sejauh ini. Meskipun tugasnya tidak mudah, Syahrian Abimanyu dan rekan-rekan setimnya bertekad untuk meraih kemenangan sebagai satu-satunya cara untuk melangkah ke babak berikutnya. Meskipun Korea Utara telah meraih 2 kemenangan sebelumnya, Timnas U24 Indonesia memiliki motivasi tinggi untuk bersaing. Setelah mengalami kekalahan, kami akan berusaha sebaik mungkin untuk mengalahkan Korea Utara, ujar Syahrian Abimanyu. Dihibahi dana besar untuk training center Timnas Indonesia, Erick Thohir kali pertama bagi FIFA. PSSI menerima dana sebesar 85,6 miliar rupiah dari FIFA untuk membangun training center Timnas Indonesia di ibu kota Nusantara. Menurut Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, ini merupakan pertama kalinya FIFA memberikan hibah sebesar ini kepada sebuah negara. Selain dana dari FIFA, training center ini juga menggunakan APBN sebesar 95 miliar rupiah. Erick Thohir berterima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam proyek pembangunan ini, termasuk Kementerian PUPR, Badan Otorita IKN, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Proyek ini akan dilakukan dalam beberapa tahap dengan target pembangunan selama setengah tahun. Tahap pertama melibatkan pembangunan 2 lapangan latihan dan fasilitas penginapan atlet serta ofisial. Tahap kedua akan mencakup penambahan lapangan latihan dan fasilitas lainnya seperti kolam renang dan sport science.